Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zikrillah Maulana. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari proyek desain grafis yang dosennya adalah Bulaisa Nurin Mentari Eskom MMSI. Yang mana judul dari proyek saya adalah Neo to Sport. Oke, untuk memulai awalnya yaitu tema yang saya ambil adalah tentang sport. Jadi tema saya namanya yaitu Neo to Sport, yaitu merupakan tema yang mengangkat dunia olahraga dengan menonjolkan semangat dan energi positif desain untuk memadukan konsep dari berita dan sport untuk menghadirkan visual yang menarik dalam penyajian berita, artikel, maupun kampanye olahraga sehingga mampu menarik perhatian audiens. Dan tujuan dari saya membuat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengemas informasi dan juga media saya dalam desain grafis agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan audiens. Terus target audiens saya adalah yaitu para pencinta olahraga, remaja, dan pemuda yang sangat antusias terhadap berita dan aktivitas olahraga. Terus juga ada komunitas olahraga seperti klub bola dan sekolah, serta masyarakat umum yang menggunakan media sosial yang sering mengakses konten-konten olahraga di media sosial. Untuk referensinya sendiri, saya ada beberapa, yang itu pertama ada Pinterest, lalu ada Behance, dan yang ketiga ada Dribbble. Untuk tools yang saya pakai adalah yang pertama yaitu Inkscape. Inkscape ini digunakan karena semuanya ini open source. Tools semua ini adalah open source. Inkscape ini digunakan karena merupakan aplikasi yang berbasis vektor yang sangat ideal untuk membuat ilustrasi, logo, iklan, icon, dan elemen-elemen grafis dan lainnya yang membutuhkan ketajaman serta fleksibilitas yang ukurannya tanpa kehilangan kualitasnya. Lanjut, di GIMP ini saya memilih karena fungsinya sebagai software yang berbasis gambar. GIMP ini sangat bermanfaat untuk mengedit foto, membuat efek visual, dan mengatur warna, dan menggabungkan berbagai elemen-elemen gambar dalam satu komposisi. Lalu di Canva ini, tools yang saya gunakan untuk tahap akhir sebagai presentasi pembuatan proyek ini. Canva ini karena platformnya ini menyediakan banyak begitu template dan juga fitur-fiturnya yang sangat bermanfaat. Lanjut ke Flip HTML5. Flip HTML5 ini saya gunakan untuk mengemas seluruh hasil desain ke dalam format publikasi digital yang kita bisa lihat sekarang ini. Lanjut, yang pertama yaitu ada output dari aplikasi Inkscape-nya ini. Yang pertama yaitu ada poster, yang mana dimulai progresnya itu dari desain sketsa awal sederhana yang dibuat untuk menentukan posisi tulisannya dulu terlebih dahulu, dan menentukan ukurannya. Saya memakai A4 sebagai ukuran kanvasnya. Lalu membuat ilustrasi karakter dan bentuk dasar vektornya. Terus teknik yang saya gunakan adalah antara lain yaitu Paint Tool dan juga penambah efek-efek bayangan di filter agar tampak lebih terlihat hidup. Terus
Hasilnya yaitu desain ini memiliki pesan bahwa aktivitas sederhana ini seperti berjalan kaki memberikan manfaat besar kepada kesehatan. Terus warna yang saya gunakan yaitu dominan warna pastel dan juga biru hijau. Untuk memberikan kesan yang hangat dan ramah. Sementara itu fontnya tebal untuk judul dan font tulisannya. Tangan itu membuat tampilan lebih santai dan mudah dibaca. Lanjut, desain ini cocok untuk audiens muda-muda dan pengguna media sosial karena tampilannya yang sangat mudah dipahami, menarik dibagikan. Lanjut, output yang kedua yaitu pembuatan newsletter. Progresnya yang saya buat pertama itu membuat sketsa awalnya, teks judul, dan foto pemainnya. Yang saya tampilkan adalah foto dari Erling Haaland, seorang pemain sepak bola. Terus teknik yang saya gunakan adalah elemen teks dan frame, serta masking untuk memotong foto sesuai bentuk dan efek transparan atau blur agar tidak mengganggu teks utamanya. Lanjut yaitu hasil desainnya, yaitu desain ini bertujuan untuk memperkenalkan sosok pemain sepak bola yaitu Erling Haaland sebagai pemain yang menarik, dan warna biru itu dipilih karena ciri khas dari klubnya yaitu warna biru Manchester City, biar terlihat mempunyai kesan-kesan profesional. Terus juga desain ini cocok untuk audiens pecinta sepak bola karena tampilannya yang informatif, menarik, dan mudah dipahami. Lanjut ke aplikasi, hasil aplikasi Inkscape yang ketiga yaitu ada book cover, yang mana progres awalnya yaitu dimulai dari menentukan tata letaknya terlebih dahulu, lalu langkah-langkah selanjutnya itu menambah background, lapangan hijau, dan juga teknik yang saya gunakan adalah penataan bentuk dan teksnya, dan juga masking untuk memotong objek yang agar terlihat menyatu dengan latar belakangnya, serta efek shadow juga yang supaya kontras dengan warna yang saya berikan ke dalam visual. Tujuannya yaitu desain ini menggambarkan suasana turnamen badminton secara sederhana namun kuat. Warna hijau ini identik dengan lapangan badminton dan memberikan kesan yang segar. Terus elemen visual menambahkan kesan majalah yang profesional gitu. Lanjut, desain ini cocok untuk audiens pecinta olahraga karena mudah dipahami, tampilannya itu seperti cover majalah olahraga yang sungguhan. Lanjutnya yaitu hasil dari Inkscape yang selanjutnya ada gradient dan mesh color, yang mana dimulai dari sketsa awal yaitu menentukan gambar yang ingin dibuat terlebih dahulu. Terus kita membentuk lengkungan-lengkungan untuk membuat gambar dari buah tersebut. Lalu juga kita menambahkan efek-efek volume dan pencahayaan agar buahnya tampak terlihat seperti hidup. Lalu juga ada efek transisi warna hijau ke merah pada batang, juga saya atur agar lebih terlihat lebih alami. Penjelasannya yaitu desain ini menggambarkan buah ceri sebagai simbol kesegaran dan kesederhanaan. Dan juga desain ini tidak menggunakan tipografi karena fokus pada visual objeknya saja, yaitu komposisi warna dan juga agar mudah dikenali. Desain ini cocok untuk audiens pemula atau edukasi karena bentuknya yang jelas. Warna ini menarik dan tidak terlalu rumit sehingga cocok digunakan
dalam tugas desain dan dasar ataupun icon-icon buah. Lanjut ke hasil dari Inkscape yang selanjutnya, yaitu ada mockup. Mockup yang saya buat adalah mockup dari sebuah baju jersey. Yang pertama, saya menggunakan pen tool, shape tool, lalu menambahkan detail seperti kerah-kerah pada garis tepi dan lengan. Lalu juga saya menggunakan teknik vektor untuk seluruh elemen agar mudah disesuaikan ukurannya, serta layarnya juga untuk memisahkan bagian depan dan belakang supaya detail-detailnya itu terlihat. Teknik pewarnaannya dilakukan menggunakan fill yang agar kesannya lebih tegas dan rapi. Penjelasannya yaitu di sini ini memadukan gaya modern dengan unsur tradisionalnya, yaitu motif awan yang diambil dari inspirasi batik. Dengan putih sebagai kontras untuk logonya, terus juga ada nama tim dan nomornya, layout elemen visual seperti logo di dada dan nama dan nomor besar di belakang. Desain ini cocok untuk audiens pecinta olahraga karena tampilannya yang profesional, visual yang tegas, dan mengandung unsur budaya yang unik. Lanjut ke hasil dari Inkscape selanjutnya, yaitu ada clip and masking. Progres yang saya buat yaitu awalnya menentukan posisi teksnya dulu, angka dan gambar. Setelah itu saya memberikan ukuran, memasukkan gambar dan angka menggunakan teknik clip and mask. Nah, caranya itu menyusun objek angka pada gambar, lalu dibentuk angka. Saya juga menambahkan menggunakan efek vektor text tool serta sebagai pelengkap dari desain cover. Di penjelasannya, yaitu desain ini menggambarkan pemain sepak bola yang lebih modern dan minimalis. Lalu warna dominannya putih, memberikan fokus dan pada konten utamanya. Tipografinya itu tebal, sans serif, memberikan kesan yang modern. Tata letaknya yaitu seimbang, dan target audiensnya ini cocok untuk pemain-pemain olahraga atau pembaca majalah digital karena yang informatif dan juga menarik perhatian. Lalu selanjutnya yaitu ada output dari aplikasi Gym. Yang pertama yaitu ada kolase foto. Kolase foto ini dimulai dari gambar-gambar atau atlet olahraga yang berbagai cabang seperti sepak bola dan lain-lain. Saya juga membuat kanvas, lalu saya import semua gambar ke dalam layar berbeda menggunakan scale dan move. Lalu saya atur posisinya tiap foto agar terlihat seperti seimbang dan dinamis. Penjelasannya yaitu di sini ini menggambarkan semangat keberagaman dan juga gerakan dalam berolahraga. Lalu biru, kuning, dan ungu ini menggambarkan energi dan keberanian. Layout disusun seperti kolase agar setiap cabangnya itu terlihat mempunyai ruang tersendiri. Desain ini cocok untuk audiens muda pencinta olahraga atau tampilannya yang ekspresif, energik, dan menarik secara visual. Lanjut ke hasil dari Gym selanjutnya, yaitu ada poster media sosial. Saya memulainya dari seolah-olah terlihat keluar dari HP. Saya juga mengimpor gambar tangan dan HP dan sepatu dalam layar-layar yang terpisah. Lalu saya gunakan pad tool untuk masking bentuk dari sepatunya tersebut agar bisa memasuki handphonenya tersebut.
Lalu juga sementara itu teksnya juga ditambahkan dengan pen tool dan efek shadow ringan agar menonjol. Penjelasannya yaitu desain ini membawakan pesan bahwa sepatu ini keluar langsung dari layar dan menggambarkan kemudahan belanja online. Lalu cocok juga untuk produk-produk sport. Tipografinya tebal dan jelas dan digunakan agar kontras dengan latar belakangnya. Desain ini cocok untuk audiens yang aktif dan terbiasa berbelanja online karena visualnya langsung menarik dan mudah dipahami. Lanjut, ada logo. Proses awalnya yaitu dimulai dengan membuat dua lingkaran lalu sebagai dasar logo. Bola ini menggunakan fitur scale tool agar profesional. Lalu disejajarkan dengan align tool agar posisinya tetap di tengah. Pengguna layar juga bisa membantu untuk memisahkan antara elemen teks, bentuk, dan gambar bola. Penjelasannya, logo ini menggambarkan identitas dunia olahraga yang kuat dan mudah dikenali. Bola juga sebagai elemen utama menjadi simbol universal dari olahraga, khususnya sepak bola yang memang digemari banyak orang. Warna yang digunakan adalah kombinasi hitam dan putih, yang dipilih karena netral, klasik, dan mampu memberikan kesan elegan tapi tanpa terlalu ramai. Lanjut, hasil dari Jim yaitu ada X-Banner. Langkah awalnya yaitu menentukan layout teksnya dan icon agar terlihat rapi secara visual. Juga menjadi beberapa bagian secara simetris menggunakan kontennya seimbang antara sisi kiri dan kanan setiap elemen. Seperti icon olahraga, teks penjelasan, dan border dibuat di layar terpisah untuk memudahkan pengaturan icon diimport dalam format PNG. Terus juga teksnya ditambahkan menggunakan text tool dengan pengaturan font yang seragam. Penjelasannya dari desain tersebut adalah desain ini cocok untuk audiens yang aktif mencari aktivitas fisik dan ingin bergabung dengan komunitas karena tampilannya yang menarik. Visualnya langsung menunjukkan jenis aktivitas yang ditawarkan. Sebagai mahasiswa, proses pembuatan ini sangat membantu memahami pentingnya visual dan keselarasan dalam sebuah desain informasi. Lanjut, hasil dari Jim yaitu clip and masking, yang mana proses awalnya itu dimulai dengan membuat sketsa digital sederhana menggunakan text tool di Jim untuk menuliskan kata-kata yaitu names to sport dalam ukuran besar. Lalu saya menambahkan gambar atlet football yang sedang melompat dan menempatkannya di atas huruf agar terlihat menyatu dengan dinamis. Saya juga menggunakan teknik clip mask dengan pola tekstur agar tampil lebih artistik dan berwarna. Lalu penjelasannya yaitu desain ini memiliki filosofi, semangat, dan pergerakan dalam dunia olahraga yang digunakan dengan gaya melompat atlet melintasi huruf-huruf besar. Efek masking ini menciptakan kesan dinamis dan modern, cocok juga digunakan dalam karakter-karakter brand olahraga. Itu adalah hasil-hasil dari aplikasi Jim dan juga aplikasi Sketch. Dan ini juga ada hasil-hasil lainnya yang saya lakukan di aplikasi Inkscape maupun Jim. Lanjut, yaitu ke refleksi dan tantangannya, yaitu selama saya mengerjakan desain ini menggunakan Inkscape dan Jim, saya jadi lebih mengenal bagaimana membuat desain yang menarik dan memiliki makna yang bisa saya sampaikan dalam bentuk pesan yang jelas, dan juga orang-orang yang melihatnya itu terlihat mudah dipahami.
Dan setiap prosesnya ini membuat saya semakin terbiasa dengan alat-alat yang ada di aplikasi desain tersebut, dan lebih percaya diri untuk menuangkan ide lainnya. Terus kesulitan yang saya hadapi yaitu adalah menggunakan teknik-teknik mengatur layer ataupun teknik-teknik masking dan memadukan elemen agar terlihat lebih seimbang. Kadang juga hasilnya terlihat begitu berantakan. Dan saya terus mencobanya berulang-ulang kali. Tapi juga saya dapat belajar pentingnya membuat sketsa awal terlebih dahulu untuk merencanakan sebuah desain sebelum mengerjakannya di sebuah aplikasi. Oke, lanjut ke kesimpulannya, yaitu dari proses desain ini yang telah dilakukan dan membuat desain visual memerlukan begitu banyak kreativitas, ketelitian, dan juga pemahaman tentang teknis terhadap alat-alat seperti yang berada di Inkscape dan Gemini. Walaupun banyak tantangan dalam pemrosesannya, seperti layout yang saya mesti benarkan, dan juga pengalaman ini memberikan banyak pelajarannya. Penting juga mengkomunikasikan ide ini secara visual dan membangun kemampuan desain ini yang lebih baik ke depannya. Lalu ya, ini adalah profil saya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Laisa sebagai dosen saya atas arahannya dan bimbingannya. Semoga karya-karya ini dapat menjadikan langkah awal saya untuk terus berkembang di bidang desain dan komunikasi visual lainnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.